إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat ini terus menerus Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Lebih-lebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, fitnatus syubhat, fitnatus syahawat, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Begitu dahsyatnya fitnah melanda kita, namun kita tidak memiliki pertahanan. Benteng kita begitu rapuh untuk menghadapi fitnah yang dahsyat ini. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Suatu hari Nabi SAW ketika berdoa, ia memandang ke langit. Kemudian Nabi mengatakan, hadza awanu yukhtalasu fihal ilm. Ini adalah saatnya ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan mengambilnya kembali. Dia tidak akan kembali lagi. Lalu seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita ini terus-menerus membaca Al-Quran dan kita bacakan Al-Quran itu kepada anak dan istri kita?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi di tengah-tengah mereka ada kitabullah, orang-orang Nasara demikian juga di tengah-tengah mereka ada kitabullah, namun mereka tersesat meskipun di tengah-tengah mereka ada kitabullah. Kenapa demikian? Itu tidak lain adalah karena mereka tidak mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam At-Taurat, yang ada di dalam Injil, sehingga mereka tidak mengamalkannya. Akibatnya mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang betapa pentingnya kita mentadabburi Al-Quran. Di kajian-kajian yang sebelumnya seringkali kita menyampaikan firman Allah yang mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Quran ini kami turunkan dia di atas gunung, turunkan kepada gunung, seandainya gunung itu
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kewajiban-kewajiban ini, menerima syariat ini seperti manusia, maka jika Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung yang keras itu, di sini tentunya yang dimaksud adalah gunung-gunung Mekah, bukan gunung-gunung Indonesia. Gunung-gunung Mekah yang keras, yang kasar itu, jika Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung-gunung yang ada di Mekah itu, la ra'aitahu khashi'an, engkau akan melihatnya dalam keadaan tunduk, mutasaddian, dan retak, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Gunung bisa retak, bisa tunduk saking takutnya kepada Allah. Namun kita ini meskipun kita membaca Al-Quran, kita membacanya tanpa memahami, tanpa mentadabburinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal, aw qutti'at bihil ard, aw kullima bihil mauta." Seandainya ada bacaan dari dulu sampai sekarang yang dapat menggeser gunung-gunung dan membelah bumi, membuat orang-orang yang mati berbicara, niscaya bacaan itu adalah Al-Quran. Demikian hebatnya, demikian dahsyatnya Quran yang ada di rumah kita masing-masing. Namun sayangnya kita tidak pernah atau jarang sekali mau membacanya, apalagi untuk mentadabburinya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kenapa kita penting sekali untuk mentadabburi Al-Quran? Pertama, karena hajatul qalbi ila tadabburil Quran. Hati kita ini sangat-sangat butuh untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, sebagaimana kita katakan di awal kajian, kita ini hidup di zaman fitnah. Siang dan malam kita dikelilingi oleh fitnah. Maka kita membutuhkan benteng yang kokoh, yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah ini. Salah satu benteng yang kokoh ini adalah yaitu Al-Quran. Tentunya Al-Quran ini tidak akan menjadi benteng yang kokoh kalau kita tidak mentadabburinya. Apa kata Syekh di sini? Al-qalbu fihi wahsyah, la tuzalu illa bil unsi bi kitabillahi azza wa jal. Hati manusia itu terdapat di dalamnya kekosongan-kekosongan. Kalau hati kita kosong, maka dia akan cepat dimasuki oleh syubhat dan syahwat, dimasuki oleh bisikan-bisikan syaitan, dimasuki oleh bisikan-bisikan syahwat. Maka kekosongan ini tidak bisa dia diisi kecuali dengan Al-Quran. Tidak pas, tidak pantas untuk diisi dengan selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena apabila dia terisi dengan selain Al-Quran, maka pasti dia akan terisi imma dengan syubhat, atau terisi dengan syahwat, ya, atau terisi dengan bisikan-bisikan syaitan, atau yang lain-lainnya. Ya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, kita yang memilih apa yang kita isi hati kita itu. Maka kata Syekh, wa ta'ammulu fi kitabillah, dan hati ini tidak bisa dia diisi kecuali dengan Al-Quran, dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi qalaqun wa khauf la yu'amminuhu illa as-sukun ila ma basyara Allah bihi ibadah. Dan di dalam hati kita ini ada ketakutan. Takut kepada kemiskinan, takut kepada kefakiran, takut hilang jabatannya, takut kepada manusia, takut kepada penyakit, takut kepada hal-hal yang lain. Dan semua itu tidak bisa dijadikannya aman kecuali dengan Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat manusia itu aman
kecuali Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran segala bentuk kesusahan dan kesedihan akan hilang. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, di rumah kita ada obat yang luar biasa, namun kita tidak memahaminya, tidak menyadarinya. Kemudian wa fihi faqatun la yughniha illa at-tazawwud min hikamil Qur'an wa mawa'idhihi wa ibarih. Dan di dalam hati ini ada faqah, ada kemiskinan, ada kekosongan yang sangat besar. La yughniha, tidak ada yang bisa menutupi kekosongan itu dan kebutuhannya illa tazawwudi min hikamil Qur'an, kecuali membaca, memahami isi-isi Al-Quran dan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan hati kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang paling tahu apa yang bisa mengobati hati kita. Ya, apa yang bisa menghibur kita hanyalah Allah yang tahu. Apa yang bisa mengisi hati kita dan mengobati hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh kemudian wa fihi hirah, dan di dalam hati ini ada kebingungan. Wattirab, ada kegoncangan. La yunjihi minha illa al-i'tisam bi kitabillah. Kegelisahan, kegoncangan, kebingungan itu tidak bisa diobati kecuali dengan Al-Quran. Subhanallah. Ya, lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 57 dan 58. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat-nasihat, bimbingan, arahan dari siapa? Dari Allah. Nasihat, arahan, bimbingan Allah itu tidak mungkin dia salah. Ya, pasti dia benar. Kemudian apa lagi? Wa shifaa'un lima fis sudur, dan kesembuhan bagi yang penyakit-penyakit yang ada di dada. Penyakit itu, penyakit yang ada di dada, yang ada di dalam hati kita ini ada dua. Penyakit riya, sum'ah, hasad, kesombongan, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya. Dan penyakit yang bentuknya adalah bentuk materi. Sakit jantung, jantung koroner, atau yang apa saja namanya. Dan semua itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesembuhannya ada di dalam Al-Qur'an. Karena orang yang sakit jantung atau orang yang sakit apapun juga, apabila dia membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan ketenangan. Kata para dokter, kalau manusia itu tenang, tidak memikirkan apa-apa, maka sesungguhnya dia telah mengantongi 50% dari kesembuhan. Dan 50% yang lainnya itu obat dan yang lainnya makanan, minuman dan seterusnya. Berarti subhanallah ya ikhwah, itu artinya kalau kita tenang, maka kita sudah mengantongi 50% dari kesehatan kita. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa shifaa'un lima fis sudur, dan kesembuhan bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Tidak hanya itu, wahudan, petunjuk. Petunjuk kepada jalan-jalan yang baik. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatan lil mu'minin. Wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran ini adalah merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini menunjukkan kepada mereka jalan yang benar, sehingga mereka bisa bersikap dengan benar, berakidah dengan benar, beribadah dengan benar, berakhlak dengan benar. Ini merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada kita Al-Qur'an, bagaimana kita akan mengetahui akidah yang benar?
Bagaimana kita akan mengetahui ibadah yang benar? Bagaimana kita akan mengetahui akhlak yang benar? Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dengan kata lain, semua yang kita butuhkan untuk mendekatkan diri dan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Namun siapa di antara kita yang mau membacanya? Siapa di antara kita yang senang membaca Al-Qur'an? Pernah kita menyampaikan di sini ya ikhwah, perkataan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu setiap hari dia mengkhatamkan Al-Qur'an. Bahkan setelah dia mencapai usia 82 tahun, dia tidak pernah berhenti mengkhatamkan Al-Qur'an. Sampai Qur'annya itu, karena Qur'an dahulu kertasnya tidak seperti sekarang. Kertasnya Qur'annya Utsman itu sudah kabur, bahkan ada beberapa lembaran dari Qur'annya Utsman itu sudah berlubang. Kenapa? Saking banyaknya air mata yang tertetes di mushafnya Utsman ibn Affan. Apa kata Utsman ibn Affan? "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, maka dia tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Maka itu artinya orang yang tidak membaca Al-Quran, dia adalah orang yang hatinya kotor. Ya, bahkan yang sangat tercela. Banyak di antara kita yang dari sejak kecil sampai dia muda, sampai dia tua, dia belum lancar membaca Al-Quran. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian kata Syekh, wa qad hadzara Allah Ta'ala ibadahul mu'minin min maghabbati at-tamadi fi hajr al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hamba-hambanya beriman tentang kejelekan menjauh dari Al-Qur'an. Ya. Bagaimana dia tidak jelek, bagaimana dia tidak sengsara? Sementara dia jauh dari sumber kebahagiaannya, sumber ketenangannya, sumber keselamatannya di dunia dan di akhirat, yaitu Al-Quran. Fatakunu natijatuhu qaswatul qalb. Akibat dari jauh daripada Al-Quran ini, hati mereka akan menjadi keras. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat ini ada di dalam suratul Hadid, ayat yang ke-16. Dalam suratul Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Yang artinya adalah, belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka untuk tunduk kepada Allah? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Namun tentunya di sini Allah bertanya maksudnya mencela. Dicela orang-orang yang beriman itu, yang hatinya belum tunduk kepada Al-Quran. Kita ini bagaimana dia akan tunduk hati kita kepada Al-Quran sementara kita membacanya saja tidak pernah, jarang membacanya. Bagaimana hati kita akan tunduk kepada Al-Quran sementara kita ini membacanya saja tidak lancar. Dan musibahnya lebih besar lagi, sudah tidak lancar baca Quran, tidak mau belajar membaca Al-Quran. Ini musibah di atas musibah. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah?" Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada tunduk hati mereka kepada zikrullah dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran, yaitu Al-Qur'an.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala yakunu, jangan sampai mereka ini seperti siapa? Kalladzina utul kitab, seperti orang-orang yang diberikan kitab, yaitu siapa? Orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab. Orang Yahudi diberikan At-Taurat, orang Nasara diberikan Al-Injil. Coba perhatikan apa kata Allah setelah itu? Fatala alaihimul amad. Terlalu lama mereka ini menjauh dari kitab mereka. Terlalu lama mereka meninggalkan kitab mereka. Tidak dibaca. Otomatis kalau tidak dibaca, tidak diamalkan juga. Maka apa yang terjadi ayo ikhwah? Allah menjelaskan, faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras. Ya, kalau hati sudah menjadi keras, subhanallah, yang ma'ruf tidak ma'ruf, yang mungkar bukan lagi mungkar, kecuali yang cocok dengan apa? Kesenangan hatinya. Kalau cocok dengan kesenangan hatinya, ini ma'ruf meskipun itu mungkar. Yang mungkar itu yang tidak cocok dengan kesenangan hatinya meskipun itu ma'ruf. Lihat ayo ikhwah, bagaimana jadinya manusia ini kalau dia sudah jauh dari Al-Quran. Kalau yang ma'ruf itu di matanya mungkar, yang mungkar di matanya ma'ruf, kan seperti binatang dia. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, Al-Quran merupakan rahmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka janganlah kita menjauh dari Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka hati kita akan keras. Coba lihat setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Gara-gara apa? Gara-gara jauh dari Al-Quran. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Kemudian kata Syekh, qala Muhammad ibn Ka'ab rahimahullah, Muhammad bin Ka'ab mengatakan, kanatis sahabatu bi Makkah mujdabin, falamma hajaru asabu ar-rifa wan ni'mah. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, dahulu para sahabat mereka tinggal di Mekah. Mereka kekeringan karena Mekah tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Begitu mereka hijrah ke Madinah, mereka di sana, Madinah ini adalah kota yang hijau, banyak tumbuh-tumbuhan. Ya, mereka hidupnya dalam apa? Dalam kenikmatan-kenikmatan. Fafataru amma kanu fih. Sehingga karena mereka dahulunya di tempat yang kering kerontang, pindah ke tempat yang subur, yang banyak airnya, udaranya segar, sejuk, ya. Akhirnya mereka terlena. Ya, sehingga mereka kurang membaca Al-Quran. Ketika mereka berada di kota Makkah, mereka senantiasa rajin membaca Al-Quran. Padahal mereka dalam kondisi yang sulit. Makkah kering kerontang. Begitu mereka hijrah ke Madinah, di sana di Madinah airnya banyak, ya. Kemudian tanahnya subur dan hijau, sehingga mereka bersenang-bersenang terus sampai lupa mentadabburi Al-Quran. Akibatnya apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras. Fawa'adahumullahu fa'afaqu. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dan mereka seketika jadi sadar. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwa penyakit ini pernah menimpa orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Dan penyakit ini bisa juga menimpa kita. Ya, menimpa para sahabat. Apalagi kita. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kita kenikmatan ini seluas-luasnya. Ya, lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam dalam keadaan fazi'an, takut,
terkejut, bangun di tengah malam. Lalu dia mengatakan, Subhanallah, madza fataha Allah minal khazain, wa madza fataha minal fitan. Ya, betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala membuka perbendaharaan kesenangan-kesenangan. Ya, sehingga kita ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesenangan. Kemudian wa madza fataha minal fitan wa ma anzala minal fitan, dan betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala turunkan fitnah-fitnah. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut. Ya, dan mengatakan subhanallah, la ilaha illallah. Kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa betapa banyaknya fitnah-fitnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyaknya kesenangan-kesenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ibtulina bid-dharra fa sabarna. Ketika kami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan, kami bersabar. Kami bertahan, tetap berada di atas keimanan. Walamma ibtulina bis-sarra falam nasbir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita ini dengan kesenangan-kesenangan, kita tidak sabar. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita kembali kepada Al-Qur'an agar kita tidak seperti orang-orang yang sebelumnya. Mereka menjadi orang-orang fasik begitu mereka jauh dari Al-Qur'an. Kemudian kata Syekh, wal aslu anna qulubal mu'minin wa juludahum takhsha' wa takhda' wa tariq wa taskun wa tatma'in 'inda dzikrillah. Ikhwani fi din azakumullah, perhatikan apa kata Syekh di sini. Pada dasarnya hatinya orang yang beriman. Jadi perkataan Syekh ini antum jadikan dia cermin. Ya, dia mengatakan pada dasarnya hatinya orang yang beriman itu dan kulit mereka tunduk, patuh, lunak, lembut ketika mengingat Allah. Berarti ayo ikhwah, kalau ketika kita mengingat Allah, hati kita tidak takut, hati kita tidak tunduk, kulit kita tidak takut, ya, dan hati kita tidak tenang, maka iman kita ini perlu dipertanyakan. Apakah kita ini orang mukmin atau tidak? Ya. Berapa persen tersisa dari iman saya ini? Sehingga disebutkan nama-nama Allah, dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, namun dia tidak mau tunduk, tidak mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ahsanal hadis, ucapan yang terbaik. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada Al-Quran. Ya, kitaban mutasyabiha. Kitab yang semua ayat-ayatnya, semua kalimat-kalimatnya sama bagusnya. Ya, mathaniya, diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat ini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar kita tunduk kepada Allah. Coba lihat setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ya, merinding ketika mendengarnya, membacanya. Siapa itu yang merinding kulitnya? Taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Merinding kulitnya orang-orang yang takut kepada Allah. Perhatikan, yang merinding itu siapa? Orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita bacakan dia 30 juz langsung, tidak akan takut-takut dia. Apa artinya itu ayo ikhwah? Ya, artinya itu hati kita sudah kelewatan kerasnya. Tadi kita katakan di awal kajian bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an" kemana? "Ala jabalin." Kemudian apa? "La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ya, jika Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung,
maka niscaya engkau akan melihat gunung itu bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, khashi'an, tunduk, mutasaddian, retak, ya, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca, kita tidak terhibur, tidak takut, tidak tenang, maka iman kita ini perlu dipertanyakan. Apakah dia sudah habis? Ada sisanya atau bagaimana? Kalau memang demikian, ayo ikhwah, takut tidak, bahagia tidak, senang tidak ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, maka ini silahkan kembali. Ya, perlu dicas hatinya ini, perlu diobati. Obatinya bukan ke dokter, obatnya adalah di pengajian-pengajian. Obatnya membaca Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang ketika menyebut nama-nama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, hati manusia tenang. Ya. Maka antum bercermin dari ayat ini. Apakah hati saya tenang ketika membaca Al-Quran atau tidak? Kalau tidak, segera berobat. Ya. Kenapa? Nanti penyakit itu dia akan menjadi semakin parah, semakin parah, semakin parah. Ya. Sehingga iman itu habis dari dalam hatinya. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Fi qulubihim maradun. Setelah itu apa? Fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit mereka. Kenapa? Karena dia tidak segera berobat. Ya, dibiarkan penyakit yang ada di dalam hatinya sehingga semakin parah, semakin parah, semakin parah sampai dia mati hatinya. Kalau hati itu sudah mati, seperti yang kita katakan tadi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak mengenal lagi yang ma'ruf, dia tidak mengenal lagi yang mungkar. Nas'alullah salamul afiyah. Ya, ini penyakit yang paling parah ayo ikhwah. Dan ikhwani fi din azakumullah, tidak ada orang yang selamat di akhirat itu kecuali orang-orang yang membawa hati yang selamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menceritakan kita tentang Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun. Terus apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim mengatakan, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau terlantarkan aku pada hari manusia-manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap kepadamu membawa hati yang selamat. Ya, hati yang selamat dari riya, sum'ah, dan segala bentuk penyakit-penyakit hati ini. Termasuk adalah ketika menyebut nama-nama Allah, ketika membaca Al-Quran, dia tidak tenang, dia tidak senang, dia ingin segera berhenti, maka ini adalah orang yang hatinya dia sakit. Silahkan berobat. Ya. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Lalu orang-orang yang beriman itu talinu juluduhum, kulit-kulit mereka melunak, melembut. Ya, wa qulubuhum, dan hati mereka ila dzikrillah, kepada zikrullah. Subhanallah. Jadi akhwan fillah azakumullah, orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dia selalu terhibur. Ya, selalu berada dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, "Faman arada an yakhsha'a qalbuhu." Barang siapa di antara kita ini ingin hatinya khusyuk, tunduk kepada Allah,
wa yansyarih sadruh, dan lapang dadanya. Ya, tidak cepat marah, tidak cepat emosi, tidak cepat susah, tidak cepat putus asa. Fala ghina lahu 'anit tafakkuri wat tama'uni fil ayatil karimat. Maka tidak bisa tidak. Kalau dia ingin sembuh dari penyakit-penyakit ini, harus dia tafakkur, memikirkan, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan ini ikhwani fiddin azakumullah sudah dimudahkan oleh Allah. Memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir apapun sudah ada dijual sekarang. Kalau antum tidak mau membeli tafsirannya, cukup antum apa? Download di HP. Tafsiran siapa yang antum inginkan? Ada sekarang ini. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, jangan sampai nanti ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ayat ini salah kamu fahami? Ya, oh ya Allah, saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Sementara sudah banyak dijual di mana-mana tafsiran Al-Quran. Kenapa kamu tidak mau membeli? Ya, HP-mu harganya 5 juta, 7 juta, sanggup engkau membelinya. Tafsiran Al-Quran, engkau tidak sanggup membelinya. Itu tanda apa? Tanda bahwa imanmu sudah merosot. Ya, la ilaha illallah. Kemudian, jadi kata Syekh, wala yakun hammuhu idza iftataha as-surah an yaqula fi nafsihi mata akhtimuha. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Kata Syekh di sini menyebutkan suatu penyakit. Apa penyakit yang sering menimpa kita ketika membaca Al-Quran? Yaitu begitu dia membaca, mulai membaca, dia mengatakan kapan saya akan selesai? Jam berapa saya akan selesai? Ini penyakit. Ya, tapi coba kalau dia duduk berghibah, tidak pernah dia mengatakan kapan saya akan selesai. Ya, bahkan ketika dia nonton bola, sudah sekian jam dia nonton bola. Begitu dia selesai, aduh, cepatnya selesai. Padahal sudah sekian jam. Kalau Al-Quran baru saja setengah jam, dia sudah kapan selesai ini? Rasanya lama sekali. Ya. Maka yakinlah bahwa di hati kita itu ada penyakit. Ya, segera berobat sebelum penyakitnya menjadi semakin parah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian kata Syekh, qala al-Ajurri, al-Imam al-Ajurri mengatakan, fal mu'minul aqil idza tala al-Quran ista'rada al-Quran. Orang yang beriman, yang punya akal ini, ya, orang beriman yang punya akal itu apabila dia membaca Al-Quran, ista'rad Al-Quran, ayat demi ayat diperhatikan, apa maknanya, apa maksudnya, bagaimana tafsirannya, bahkan bukan ayat demi ayat, kata demi kata dipikirkan baik-baik. Ya, lihat ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya orang-orang kufar yang masuk Islam gara-gara memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, dia pikirkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran ini, sehingga mereka masuk Islam. Masa kita yang beriman tidak mau memikirkan Al-Quran? Orang kafir, mereka mendapatkan hidayah karena Al-Quran kitab hidayah. Ya, kita petunjuk, sehingga betapa banyaknya orang-orang kafir masuk Islam. Ya, kita juga harus begitu. Jadi kata Al-Imam Al-Ajurri mengatakan, al-mu'minul aqil, orang mukmin yang punya akal, apabila dia membaca Al-Quran, ista'rad Al-Quran, satu persatu, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, kata demi kata, dia lihat apa maknanya, apa maksudnya, apa tafsirannya. Ya, bukan hanya sekedar membacanya. Kemudian fakana kal mir'at, sehingga Quran ini menjadi seperti cermin, seperti kaca. Yara biha ma hasuna min fi'lihi wa ma qabaha fihi. Ya, dengan Al-Quran itu dia mengetahui perbuatan-perbuatannya yang jelek
dan perbuatan-perbuatan yang bagus. Perbuatan-perbuatan yang jelek dia segera hentikan. Perbuatan-perbuatan yang dia bagus dia semakin baguskan lagi. Itu dengan membaca Al-Quran. Ya, namun ikhwani fiddin azakumullah, subhanallah, kita sungguh mengherankan kenapa kaum muslimin kok malas sekali membaca Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu musuhnya. Ya, sangat-sangat mengherankan. Tidak membaca Quran. Kalau membaca WhatsApp, membaca Facebook, dia sanggup berjam-jam. Membaca Facebook, membaca WhatsApp. Padahal yang dibaca di Facebook itu adalah ghibah saja. Ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Sampai seperti itu parahnya penyakit kita. Kalau kita saja tidak mau baca Quran, lalu bagaimana anak cucu kita nanti? Ya. Karena anak-anak kita ini dia melihat kita malas baca Quran, maka nanti pasti juga dia akan apa? Malas baca Quran. Kalau dia malas baca Quran, kapan kita bisa mewujudkan awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya? Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amal ibadahnya. Tidak ada pahala-pahala baru yang dia dapatkan. Illa min thalath, kecuali dari 3 jalur. Salah satu di antaranya adalah apa? Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Lah kalau anak kita setiap hari dia tidak pernah melihat ibu bapaknya baca Quran, bagaimana dia akan baca Quran anak itu? Ya. Kalau dia tidak baca Quran, bagaimana dia akan menjadi anak yang saleh? Kalau dia tidak menjadi anak saleh, apakah mungkin dia akan mendoakan bapaknya? La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah sesuatu yang besar. Bukan hal yang kecil, bukan hal yang gampang ini. Kemudian, fama hadzarahu maulahu hadzarahu. Apa yang diingatkan oleh Al-Quran dia hindari. Wa ma khawwafahu bihi min iqabihi khafahu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menakut-nakutkannya dengan menyebutkan siksaannya, dia segera takut. Ya, coba lihat ayo ikhwah. Kita kadang-kadang membaca betapa banyaknya azab-azab yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang murka kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, namun kita santai-santai saja, bahkan kita kadang-kadang ketawa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia menurunkan azabnya kepada kaum Fir'aun, kepada kaum ini Allah turunkan azabnya. Kita santai-santai saja, bahkan ketawa-ketawa. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengerti, tidak faham apa yang kita baca, dan kita subhanallah tidak mau juga faham. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi di sini kita bisa mendapatkan gambaran betapa kerasnya hati kita ini ya ikhwan. Ya. Kemudian wa ma raghaba fihi maulahu raghiba fihi wa rajahu. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepadanya, dia segera ingin melaksanakannya, ingin meraihnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surga-surganya, bidadari-bidadari yang ada di dalam surga, sungai madu, sungai susu, sungai khamar dan yang lain-lainnya, ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka dia ingin segera meraihnya. Tentunya untuk meraihnya itu adalah bukan dengan apa? Bukan dengan angan-angan, bukan dengan hayalan, tapi dengan kerja keras. Ya, kerja keras menjalankan perintah-perintah Allah dan kerja keras menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman kanat hadhihi sifatuh. Barang siapa yang seperti ini sifatnya, yaitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai cermin, sebagai kaca, yang diperintah oleh Al-Quran dijalankan, yang dilarang oleh Al-Quran dijauhkan. Barang siapa yang seperti ini sifatnya, au ma qaraba hadhihi sifah, ya, seperti ini sifatnya atau mirip meskipun tidak 100%, seperti ini kata Al-Imam Al-Ajurri, faqad tala
haqqa tilawatih, maka orang yang seperti ini sesungguhnya dia telah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya, apabila dia fahami, apabila dia mentadabburinya. Ikhwani fiddin azakumullah, sering kali kita menyampaikan di tempat ini firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Shad, afala yatadabbaruna al-Quran. Ya, afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak, yang terus menerus mengalir, itu nama kebaikan. Jadi Al-Quran tidak pernah putus kebaikannya. Ya, kebaikan dunia ada di dalam Al-Quran, kebaikan akhirat ada di dalam Al-Quran. Semua kebaikan-kebaikan yang kita inginkan di dunia dan di akhirat itu ada di dalam Al-Quran. Ya, mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Subhanallah. Lihat ayat ikhwat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Namun kita ini membacanya saja tidak lancar. Bagaimana kita akan mentadabburinya? Subhanallah. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah, jangan sampai kita terus-menerus sampai kita mati seperti ini. Ini adalah penyakit yang luar biasa. Kalau kita mati gara-gara penyakit kanker, tidak apa-apa. Itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kita mati gara-gara penyakit jantung, tidak apa-apa. Itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan tidak lancar baca Quran, ya, apa yang kita akan katakan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bukankah ini adalah musibah yang sangat besar? Ya, la ilaha illallah. Ikhwani fi din azakumullah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, innallaha a'azzana bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah memuliakan kami dengan Al-Quran ini. Fama tabtaghaina al-'izzata bighairihi adallana Allah. Apabila kami mencari kemuliaan selain dengan Al-Quran, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mencari kemuliaan dengan hartanya, satu saat dia akan dihinakan oleh Allah. Orang yang mencari kemuliaan dengan jabatannya, satu saat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, siapa yang akan menghinakannya? Siapa yang akan merendahkannya? Dia akan terus-menerus tetap mulia. Mati pun, sudah dia meninggal pun dia tetap mulia. Ya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, para ulama sampai sekarang kitab-kitab mereka kita baca. Al-Imam Al-Bukhari, ya, Al-Imam Muslim, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Ya, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jadi siapa-siapa yang ingin mulia, maka hendaklah dia apa? Mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kata Syekh, wa kana lahu Al-Qur'an syahidan wa syafi'an wa anisan wa hirzan. Kalau dia membaca Al-Quran seperti ini, yang diperintahkan dijalankan, yang dilarang dijauhkan, maka orang yang seperti ini, ayolah ikhwah, kata Al-Imam Al-Ajurri, Quran itu akan menjadi syahidan, jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan, oh ya Allah, dia telah membacaku siang dan malam. Al-Quran itu bersaksi. Ya, sebagaimana yang kita mengetahui hadis tentang Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan baca Quran memintakan seseorang syafaah nanti pada hari kiamat. Apa kata Al-Quran? Ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhun nauma bil lail. Aku cegah dia, aku halangi dia dari tidurnya di malam hari. Artinya dia baca Quran di malam hari. Fasyaffi'ni fihi, terimalah syafaahku untuknya. Lihat bagaimana Quran ini bersaksi dan dia menjadi syafi', memintakan syafaah. Ya. Kemudian kata Syekh, kata Imam,
wa syafi'an, dan dia akan memintakan syafaah pada hari kiamat. Sebagaimana yang tadi katakan, fasyafi'ni fihi, terimalah syafaahku untuknya. Subhanallah. Ini keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita, anak kita, istri kita, bisa jadi mereka itu adalah orang yang paling sengit menuntut kita nanti. Ya, bisa jadi dia mengatakan, ya Allah, bapakku siang dan malam mengaji, namun dia tidak pernah mengajarku. Bisa jadi istri kita mengatakan, ya Allah, suamiku siang dan malam mengaji, namun isi pengajian itu tidak pernah disampaikan kepadaku. Tapi kalau kita baca Quran, kita amalkan isinya, Quran itu akan menjadi saksi yang baik bagi kita. Ya, kemudian dia akan memintakan kita syafaah. Ya, kemudian tempat kita ngaji itu juga dia akan bersaksi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari dia bercerita, dunia ini, bumi ini bercerita, ya Allah, si fulan bin fulan pernah duduk di sini dan dia baca kitabmu. Ya, semakin banyak tempat kita duduk baca Quran, maka semakin banyak saksi-saksi yang akan bersaksi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian kata Syekh, wa anisan, Al-Quran akan menjadi hiburan. Subhanallah ayyuhal ikhwah. Sering kita mendengar orang-orang yang lelah kerja, begitu dia pulang langsung sampai ke rumah setel lagu jazz, atau setel lagu dangdut, atau setel lagu yang lain-lainnya. Nas'alullah salaman af. Lihat betapa buruknya orang ini. Dia terhibur hatinya dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah. Ya. Ini adalah orang yang sangat buruk. Ya. Hatinya terhibur dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman, ketika dia kesepian, sendirian, ketika dia lelah, begitu dia setel Al-Quran, langsung dia tenang hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Kemudian wahirzan, Al-Quran akan menjadi penjaga, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan iblis, dari gangguan-gangguannya. Kemudian kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati, syirik, riya, sum'ah dan yang lain-lainnya. Ya, wa man kana hadza wasfahu naf'a nafsahu wa naf'a ahlahu. Orang yang seperti ini sifatnya, yang menjadikan Al-Quran seperti cermin baginya, maka ini adalah orang yang akan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Ya, dia mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Kemudian wa nafa'a ahlahu, dan dia sangat bermanfaat bagi keluarganya, bagi anaknya, bagi istrinya. Kita semua menghafal firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara kita melihara mereka? Yaitu dengan apa? Dengan mendidik mereka, mengajar mereka dengan didikan Al-Quran, ajaran Al-Quran. Lah ini kita ini membacanya saja tidak lancar, bagaimana kita akan mendidik dan mengajar mereka, ya ikhwah? Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian wa'ada ala walidayhi wa ala waladihi kullu khairin fid dunya wal akhirah. Maka dia akan memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya dan untuk anak-anaknya, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah, mereka akan dapat. Ya, ikhwani fi din azakumullah, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Ya, demikian besarnya manfaat Al-Quran ini. La ilaha illallah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, wa kana al-Quran lahu shifa. Quran ini akan menjadi kesembuhannya. Fastaghna bila mal, dia kaya meskipun dia tidak punya apa-apa, meskipun dia tidak punya harta. Wa izzan bila ashirah, dan dia mulia meskipun dia tidak punya keluarga.
Maksudnya keluarganya hanya kecil, tidak. Orang dulu semakin besar keluarganya maka dia semakin kuat, semakin mulia, semakin dipandang dia. Nah, orang yang mengamalkan Al-Quran, dia akan mulia meskipun dia tidak punya keluarga yang besar. Kemudian, wa anisa bima yastawhish minhu ghairuhu. Dan dia terhibur di saat orang-orang sumpek, susah. Dia tenang, dia terhibur. Apa hiburannya? Al-Quran hiburannya. Baca Al-Quran, Masya Allah terhibur. Melayang, pikirannya ke sorga, hilang kesusahan-kesusahan itu. Wa kana hamuh 'inda tilawati lis-surah idza iftataha mata atta'idu bima atluhu. Orang yang beriman itu apabila dia membaca Al-Quran, satu yang dia pikirkan, ya, bukan kapan aku selesai, tapi kapan aku bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran ini. Karena tentunya pelajaran Al-Quran ini adalah keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, janganlah kita jauh dari Al-Quran. Ya, jangan sampai ada hari yang terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Kalau antum sudah bisa baca Quran, lancar baca Quran, baca terjemahan Al-Quran, baca tafsiran Al-Quran. Kita hidup di dunia ini dengan Al-Quran, dimasukkan ke kuburan juga dengan Al-Quran, dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur juga dengan Al-Quran. Demikian pentingnya Al-Quran bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Lalu kita tidak mau membacanya, malas membacanya. Ini apa namanya ini ayo ikhwah? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.